Mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Kelas 7, tema 4, pemberdayaan masyarakat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. C. Pemberdayaan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomi berupa uang. Kebutuhan yang tidak terbatas mengakibatkan masalah keuangan dalam masyarakat. Seringkali seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Sebelum membahas mengenai pengelolaan uang, kita akan belajar mengenai konsep uang, pendapatan, tabungan, investasi, serta literasi keuangan. Tonton video ini sampai habis ya. 1. Uang. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi dan berlaku di suatu wilayah. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pembuatnya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek, giro atau surat perintah pembayaran lain yang sah. 2. Pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Hasil yang didapatkan ini dalam satuan uang ya. Pendapatan setiap orang berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang didapat sebaiknya dikelola dengan baik sesuai prioritas kebutuhannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi adalah besar kecilnya pendapatan. Hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi ini dikenal sebagai hukum Engel. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk konsumsi. Begitu pula sebaliknya, semakin besar pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditunjukkan untuk tabungan. Pendapatan seseorang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi maupun disimpan dalam bentuk tabungan, sehingga besarnya pendapatan akan sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan tabungan. Keynes menyatakan bahwa setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Atau dapat ditulis dengan delta Y sama dengan delta C ditambah delta S. Keterangan delta Y adalah pertambahan pendapatan, delta C pertambahan konsumsi, dan delta S pertambahan tabungan. 3. Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Saat ini, masyarakat lebih sering menabung di bank. Tren menabung di rumah mulai berganti karena lebih beresiko terhadap pencurian maupun bencana alam. Menabung di bank dipilih karena lebih aman, terlebih lagi sudah banyak bank yang mengatur pada lembaganya penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan berfungsi sebagai penjamin keamanan tabungan nasabah hingga 2 miliar. Ada beberapa manfaat seseorang menabung yaitu A. Melatih gaya hidup hemat, B. Uang tersedia untuk hal mendesak, dan C. Meminimalkan hutang. 4. Investasi. Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Seseorang yang melakukan investasi berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen, ataupun bunga dari hasil investasinya. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih seperti saham, obligasi, dan reksadana. Namun, perlu diingat bahwa memilih instrumen investasi juga perlu beberapa pertimbangan. Karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Ada beberapa tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat,
yaitu A. Imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. B. Sedikit informasi atau bahkan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. C. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung. D. Tidak jelas jenis usaha yang dijalankan. Dan E. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor. 5. Literasi keuangan. Literasi keuangan menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development didefinisikan sebagai gabungan antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menyusun keputusan keuangan dalam rangka mewujudkan individu yang sejahtera secara keuangan. Literasi keuangan menurut OJK merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen maupun masyarakat luas, kemampuan agar dapat mengelola keuangan secara lebih baik. Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut OJK dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. 2. Sufficient literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. 3. Less literate, yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. 4. Illiterate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik atau well literate akan lebih mudah melakukan pengelolaan uang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka cenderung paham tentang bagaimana mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya. Adapun manfaat memahami literasi keuangan bagi masyarakat adalah 1. Mampu menyeleksi, memanfaatkan produk, layanan keuangan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan melakukan perencanaan keuangan yang baik. 2. Terhindar dari investasi yang tidak jelas. 6. Pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, serta mengendalikan keuangan untuk kegiatan konsumsi, tabungan, maupun investasi. Pengelolaan memiliki berbagai tujuan, yakni A. Meminimalkan pengeluaran dana yang tidak diinginkan pada masa mendatang. B. Mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien. C. Mencapai target perencanaan keuangan jangka panjang. D. Meningkatkan dan melindungi kekayaan yang dimiliki. E. Mengatur pemasukan dan pengeluaran kas. F. Mengelola utang piutang. Dan G. Mencegah pemborosan. Adapun langkah pengelolaan keuangan adalah A. Menyusun tujuan keuangan. B. Menyusun rencana pendapatan. C. Menyusun rencana pengeluaran. D. Melakukan review. Hal yang perlu kita ingat dalam menyusun daftar pengeluaran perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, memilih prioritas pengeluaran. Ketiga, melakukan penghematan pada pos pengeluaran. Keempat, menabung secara periodik. Dan kelima, merencanakan program untuk masa mendatang. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga, ada beberapa model yang dapat diterapkan. Adapun model tersebut antara lain
Pertama, sistem amplop. Sistem amplop menggunakan amplop untuk membedakan anggaran sesuai kebutuhan. Pendapatan yang diperoleh dibagi ke dalam amplop sesuai dengan rencana pengeluaran dan ditulis tujuan pengeluaran di bagian luar. Sistem amplop ini sangat cocok diterapkan bagi keluarga dengan pendapatan atau gaji rutin setiap bulan, misalnya pegawai tetap. Kedua, sistem buku kas harian. Sistem buku kas dapat dilakukan dengan membuat catatan tentang pendapatan dan pengeluaran setiap harinya. Tujuannya adalah untuk mengontrol jumlah pengeluaran pada masa mendatang dan meminimalkan pengeluaran yang tidak terlalu penting. Sistem ini cocok digunakan untuk keluarga yang memiliki pendapatan rutin maupun tidak rutin. Ketiga, sistem kas keluarga. Sistem kas keluarga menitik beratkan pada alokasi anggaran pengeluaran menjadi beberapa pos, seperti pos pengeluaran tetap, pos pengeluaran harian, dan pos pengeluaran tak terduga. Sistem ini cocok digunakan untuk rumah tangga keluarga. D. Peran komunitas dalam kehidupan masyarakat. Komunitas secara umum dapat diartikan sebagai hubungan sosial antara manusia dalam kelompok guna mendukung tercapainya tujuan maupun keinginan komunitas tersebut secara bersama-sama. Adanya komunitas-komunitas dalam masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas, 2. Pemberdayaan masyarakat desa. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bentuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam komunitas dapat berupa memberikan pelatihan keterampilan dalam membuat makanan pendamping ASI berupa puding labu siam untuk batita dalam komunitas ibu-ibu posyandu. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan memberikan wawasan mengenai kewirausahaan dari halaman rumah. Tujuannya untuk meningkatkan potensi ekonomi dari pekarangan rumah. Kegiatan wirausaha dapat berupa budidaya tanaman hias seperti bunga anggrek. Komunitas dapat terbentuk di antara mereka yang memiliki kesamaan hobi. Berikut merupakan peran komunitas dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, memberikan pengaruh agar individu memiliki pemikiran ramah lingkungan dengan menyadari adanya hubungan timbal balik dengan alam. Kedua, berlaku aktif melalui berbagai dimensi pembangunan yang tercermin dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, berperan aktif dalam menjaga alam dan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab.